Trump lengser, pada hari pelantikan Biden akan ubah aturan Trump soal larangan masuk bagi beberapa negara Muslim. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden berencana mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif, salah satunya membatalkan larangan perjalanan kontroversial dari beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Muslim pada hari pertama ia menjabat. Melansir dari Al Jazeera pada Minggu 17 Januari 2021, hal itu disampaikan Kepala Staf Gedung Putih Biden yang baru, Ron Klain, dalam memo yang diedarkannya. Pemerintahan Amerika Serikat yang baru disebut akan meluncurkan sejumlah perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 10 hari pertama menjabat. Beberapa di antaranya terkait upaya pencegahan COVID-19 baru, bergabung kembali dengan Perjanjian Perubahan Iklim Paris dan Undang-Undang Imigrasi yang memungkinkan jutaan orang mendapatkan kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan. Tak lama setelah menjabat pada tahun 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari 7 negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat. Namun perintah itu dibuat ulang beberapa kali di tengah gugatan hukum dan versinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 lalu. Kebencian. Para pengamat mengatakan larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Pasalnya aturan itu dikeluarkan dengan perintah eksekutif dan pernyataan resmi presiden ataupun presidential proclamation. Namun tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut. Biden pada Oktober mengatakan sebagai presiden dia akan bekerja sama dengan masyarakat Amerika Serikat untuk menghancurkan racun kebencian dalam masyarakat. Dia juga berjanji menghormati kontribusi dan ide setiap warga negara. Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika dengan warga Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan, ungkapnya. Perubahan lain termasuk perpanjangan batas waktu terkait pandemi, yaitu terkait penggusuran dan pembayaran pinjaman siswa, penerapan mandat masker di properti federal, dan perjalanan antar negara. Pemerintahan Biden juga menyiapkan solusi untuk menyatukan kembali anak-anak imigran yang terpisah dari keluarga mereka. Biden berencana untuk mengajukan undang-undang baru untuk menyediakan naturalisasi kepada 11 juta orang tidak berdokumen yang saat ini tinggal di negara itu. Dalam 100 hari pertamanya menjabat, dia juga berjanji memvaksinasi 100 juta orang. Biden sebelumnya mengumumkan akan mendorong Kongres menyetujui paket stimulus 1,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 26,6 triliun rupiah untuk mengatasi kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sementara itu diberitakan sebelumnya, 69% warga Amerika beragama Islam memilih Joe Biden. Dewan Hubungan Amerika Islam, organisasi hak sipil dan advokasi Muslim terbesar di Amerika, merilis hasil jajak pendapat pemilihan presiden di antara pemilih Muslim 2020. Hasilnya, dari 84% yang memutuskan memilih, 69% memilih mantan wakil presiden Joe Biden dan 17% untuk Presiden Donald Trump. Chair, nama organisasi tersebut, ingin berterima kasih kepada lebih dari 1 juta pemilih Muslim Amerika yang memecahkan rekor dalam siklus pemilihan ini. Kemampuan komunitas Muslim yang signifikan untuk mempengaruhi hasil berbagai pemilu di seluruh negeri ini termasuk pemilihan presiden telah diakui secara nasional oleh kandidat dan juga media. Ujar Direktur Eksekutif National Chair Nihat Awad dalam rilisnya di situsnya. Direktur Chair Urusan Pemerintah Robert S. McCaw juga mengatakan peran suara Muslim menjadi salah satu suara yang diperhitungkan saat ini di Amerika Serikat. Sekaranglah waktunya untuk meminta pertanggungjawaban politis yang kami pilih untuk memastikan hak sipil dan agama semua orang Amerika ditegakkan dan dilindungi, katanya. Kendati demikian, Presiden terpilih Donald Trump menerima 4% lebih banyak dukungan.
pada 2020 dibandingkan dengan pemilu 2016 yang menerima 13% suara Muslim. Jajak pendapat CHR disebut dilakukan kepada lebih dari 844 rumah tangga pemilih Muslim terdaftar dari seluruh negara dan dilakukan dengan menggunakan penyedia survei panggilan otomatis. Survei independen ini hanya menanyakan dua pertanyaan, yakni apakah Anda memberikan suara dalam pemilihan presiden dan calon presiden mana yang Anda pilih. Database CHR tentang pemilih Muslim lalu dikembangkan dengan mencocokkan catatan negara bagian dari pemilih terdaftar dengan daftar ekstensif dari sekitar 45.000 nama depan dan juga belakang Muslim tradisional. Dalam menyusun daftar ini, nama-nama umum yang lazim di kalangan Muslim di seluruh kelompok etnis mayoritas Muslim di dunia diidentifikasi dan diverifikasi oleh anggota kelompok etnis ini yang mumpuni. Meskipun ini adalah daftar terbesar yang dihimpun hingga saat ini, kumpulan pemilih Muslim ini tidak termasuk Muslim dengan nama yang tidak umum atau mereka yang tidak memiliki nama Muslim tradisional. Juga dikecualikan adalah Muslim dengan nama yang juga umum di komunitas lain seperti Sarah ataupun Adam. CHR didirikan pada 1994. Misinya adalah meningkatkan pemahaman tentang Islam, melindungi hak sipil, mempromosikan keadilan, dan juga memberdayakan Muslim Amerika. Namun perintah itu dibuat ulang beberapa kali di tengah gugatan hukum dan versinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 lalu. Kebencian. Para pengamat mengatakan larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Pasalnya aturan itu dikeluarkan dengan perintah eksekutif dan pernyataan resmi presiden ataupun presidential proclamation. Namun tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut. Biden pada Oktober mengatakan sebagai presiden dia akan bekerja sama dengan masyarakat Amerika Serikat untuk menghancurkan racun kebencian dalam masyarakat. Dia juga berjanji menghormati kontribusi dan ide setiap warga negara. Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika dengan warga Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan, ungkapnya. Perubahan lain termasuk perpanjangan batas waktu terkait pandemi, yaitu terkait penggusuran dan pembayaran pinjaman siswa, penerapan mandat masker di properti federal, dan perjalanan antar negara. Pemerintahan Biden juga menyiapkan solusi untuk menyatukan kembali anak-anak imigran yang terpisah dari keluarga mereka. Biden berencana untuk mengajukan undang-undang baru untuk menyediakan naturalisasi kepada 11 juta orang tidak berdokumen yang saat ini tinggal di negara itu. Dalam 100 hari pertamanya menjabat, dia juga berjanji memvaksinasi 100 juta orang. Biden sebelumnya mengumumkan akan mendorong Kongres menyetujui paket stimulus 1,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 26,6 triliun rupiah untuk mengatasi kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.